Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi seolah-olah kita itu hidup itu kata Allah rugi lamun henteu ibadah. Jadi secara garis besarnya ya meureunnan urang teh di samping ngalah duit teh cenah gas meureunnan aliasnya jangan lupa beribadah kepada Allah begitu guys. Ini kali ini saya dari Arjatapa mau membahas mengenai perbedaan atau keunggulan rumput kinggrass dan disandingkan dengan rumput-rumput yang lain baik itu pacong atau biopitas biar kita pada tahu bahwa sebenarnya rumput itu tidak ada yang jelek begitu guys. Tapi sebelum apa nanti berlanjut ini saya punya pengalaman gas anti kaseria ini. Jadi ketika saya sedang maraban dombanya, datang seseorang, dia teh bilang begini, Kang Jen cenah ngukut naon? Ngukut domba. Wah, daripada ngukut domba mending ngukut munding cenah. Nah, jadi Kang, daripada ngukut domba mending ngukut munding. Ya, karena cenah kalau ngukut domba, cenah domba itu tidak bisa dipakai kerja. Cenah andaikan punya 10 teh cenah kita teh maraban terus nunggu eta gede. Nah beda sama munding cenah atau kerbau. Kalau kerbau cenah kita beli saja 2, yang satu yang sudah gede cenah yang satu yang masih kecil. Nah yang gede cenah kita bisa mengolah sawah kan bayaran teh cenah 400.000 setiap 100 tumbak katanya. Nah sementara itu untuk sehari-hari cenah kan dapat dari para petani. Nah yang kecil nunggu ngagedean cenah guys. Nanti setelah 2 tahun yang kecil jadi gede, kemudian kita jual dan dikembalikan lagi beli yang kecil. Jadi 2 lagi harian dapat di petani anu urang ngagarap cenanya. Untuk tahunannya juga dapat. Di jero hate teh saya bilang poguh urang kudu jadi tukang muning. Kan lain level atuh beda deui peternak domba jeung peternak muning gitu, gasnya. Kitu terus. Nah, jadi gampang cenah kalau di ini mah di muning mah cenah atau di kerbau mah. Nah, kalau di domba mah cenah domba kan tidak bisa diala tanagana cenah gitu guys. Itu teh teori si horeng merenenya manehna teh tukang ngagarap sawah guys. Jadi ya yang namanya orang itu kan berbeda-beda lamun urang mah latar belakang dan kebutuhannya. Tapi kan harus dicatat juga dia itu bilang begitu teh bari sekarang mah jadi dagang bakso tahu guys. Nah atuh arinya mah hati buat dagang bakso tahu gitu cuk saya teh. Nya eta mah cenah dulu sekarang mah kan bakso tahu cenah gitu guys. Di jero hate teh saya mikir lieur kitu mah ongko titah kanu muning ari manehna sorangan kanu basa tahu. Ya itulah sepenggal cerita itu dari Arjatapa. Jadi ada orang yang mengatakan cenah daripada ngukut domba mah mending keneh ngukut kerbau cenah guys. Untuk ininya tanggapannya bagaimana itu di kolom komentar saja. Kalau berminat menulis ya silahkan. Apa pendapatnya begitu, apakah benar si emang atau bagaimana. Jadi saya juga asah yang seri cenah guys. Jadi ongkoh asa ke hati kerbau tapi manehna ayeuna dagang bakso tahu saya gaya jadi pusing. Baiklah, ini selanjutnya saya mau membahas atau memperkenalkan rumput kinggrass nih guys. Kita bacakan dulu namun urang mah literaturnya bahwa kinggrass adalah sebagai berikut. Rumput raja itu termasuk tanaman yang berumur panjang seperti pacong, juga tumbuh tegak seperti pacong, berbentuk rumpun. Perakarannya dalam dan tingginya bisa mencapai 4 meter, nggak jauh sama pacong sama lah. Rumput ini berbatang tebal dan keras, dan setelah tua daunnya lebar dan panjang, di mana tulang daunnya keras, memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik seperti protein kasarnya bisa mencapai 11,6 atau kapasitas 12% lah. Kemudian SK-nya 32,49.
LK LKT lemak kasar gas 1,70. Jadi sunana mah 1,70 teh di nu sakilo teh ada 1,7 gram meureun gitulah. Abu 18,15 dan TDN total TDN teh 66%. Ai TDN teh artinya total digestible nutrient guys. Jadi lamun urang mah naonnya kacerna babari dicerna lah seolah-olah begitu. Jadi 66% itu seolah-olah lamun dinu sakilo mah nya meureunana genep 160 gram anu bisa dicernanya begitu guys. Jadi sangat baik untuk dijadikan bang pakan juga begitu. Kalau dalam segi pertumbuhan itu katanya kan ada yang bilang cenah pacong mah tunasnya 12, sebenarnya keluar 12 tunas kalau satu ditancapkan. Nah, itu sebenarnya tidak baku. Jadi pertumbuhan rumput itu tidak bisa dikatakan tunasnya tumbuh 12 siki. Itu kan tergantung kesuburan tanah. Nah, kinggrass juga ternyata ada yang 12 tunas satu kali tancap bibitan, ada yang keluar 12 tunas. Bahkan gede-gede digas hampir sama dengan pacong juga begitu. Cuman perbedaan yang nampak itu kalau kinggrass itu lebih kasar lah. Cuman sedikit pisan. Nah kayak gini, nah ini tah. Jadi seperti inilah. Jadi aya carang kerep gitu. Jadi kinggrass mah dilihat dari penampakannya. Jadi serat-serat nate ada sejenis motif-motif lamun urang mah jiga benang anu kadang kanal kadang ipis, kadang kanal kadang ipis. Jadi di terawang ku matahari teh seolah-olah ya pokoknya ada motif garisnya teh kasar lah gitu. Nah kalau pacong kan rata gitunya, jadi tidak ada lamun urang mah anu hiji semu tua naon teh ngaranna teh nya. Pokoknya ada garis-garis ya, pokoknya beda lah kalau dibandingkan begitu guys. Nah mengenai bulu mungkin kapasitas ya maksudnya bulu-bulu lembut mungkin kapasitas kinggrass itu lebih banyak. Tetapi tetap saja sebenarnya tidak mengganggu sih guys dalam hal pemanenan tidak terlalu gitu. Cuman bedanya itu mungkin dalam segi perkenalan ke dunia peternakan kalau kinggrass dari dulu gitu guys. Nah kalau pacong setelah kinggrass mungkin lamun orang mah populernya begitu. Nah kemudian dalam hal umur juga nggak jauh berbeda guys, sama saja lah. Ibarat ayeuna urang nancepkeun. Nah paling kata jadi natenya sekitar 2 bulan memeureunana 1 meter atau 1,5 meter lah, sama saja lah. Jadi nggak berbeda lah. Bisa di kapasitas sama lah intinya kalau dalam pertumbuhan. Kemudian tunasnya ya nggak jauh berbeda. Terus cuman kulit kerasnya itu kalau tua, nah mungkin kerasan kinggrass guys. Jadi lebih lunak pacong gitu guys. Tetapi kalau kita punya mesin chopper yang bagus itu tidak ada permasalahan, tetap saja dua-duanya banding lah. Kinggrass itu dalam hal akar lebih ke dalam, lebih ke dalam. Pacong juga sama. Nah kalau cuman tidak terlalu dalam kalau pacong, jadi dapat dipastikan kalau usum halodonya pasti kuat, tidak akan mati lah kalau kinggrass gitu guys. Tidak tahan kalau digenang air. Nah kalau digenang air misalkannya udah jadi digenang, kalau terus-terusan bisa mati guys. Sama pacong juga kalau terlalu banyak air, jadi si akarnya tuh justru naik ke atas terus gitu guys. Jadi seolah-olah menyesuaikan diri. Yang jelas pacong mah atau kinggrass mah lebih menyukai air-air yang sedikit lah daripada digenang gitu. Nah kalau sama yang lain mungkin kalau odot justru kebalikannya. Kalau dikasih air, wah justru
Garanut, heeh, garanut. Nah, kalau pacong mah justru dibalik, terlalu banyak air mah jadi merambat teh, jadi akar teh jadi naik ke atas gitulah guys. Nah, kemudian dalam hal eh, bentuk hijau sama pacong, tetapi kalau kinggrass hijaunya semu ya kayak tadi, jadi ada garis-garis gitulah, jadi kasar lah. Dalam segi protein nggak jauh berbeda, tetapi secara ilmiah itu ya berdasarkan penelitian itu kalau kinggrass sekitar 11, begitu guys, mungkin 13% PK-nya itu ya berdasarkan penelitian. Nah, kalau pacong mah katanya bisa 14% begitu guys, katanya, kata penelitian. Saya juga tidak pernah meneliti, udah ada yang meneliti, ini berdasarkan literatur saja. Jadi kalau salah dan sebagainya ya berarti literatur yang salah guys. Kemudian ini alhamdulillah di Arjeta Farm kita sudah mempunyai kinggrass gitu guys. Mengapa saya ulas? Karena saya sudah meneliti dan sudah punya bank pakannya, begitu lumayan lah untuk dicampur-campur, sehingga kalau semakin banyak hijauan itu kan semakin aman guys. Nah, untuk para peternak, kalau misalkan untuk domba begitu ya, dalam segi kuantitas atau banyaknya antara pacong misalkan dibandingkan sama kinggrass ya nggak jauh berbeda ya guys ya. Jadi mungkin saja mau punya dua-duanya nggak apa-apa, punya pacong saja teu naon, kinggrass sungkul tidak apa-apa. Nah, kalau segi lamun orang mah kayak odot mah mungkin secara nyata misalkan kita tidak punya chopper masih bisa dikasihkan sama ternak guys. Tetapi kalau kinggrass atau pacong kalau tidak punya chopper, aduh pusing guys asli. Nah, jadi banyak mubajirnya, nanti kan si batangnya nggak bisa dimakan. Meskipun kita cacah sama arit juga satu-satu pokoknya ribu. Jadi nyawanya itu harus punya chopper, sehingga saya menyarankan kepada para peternak, khususnya peternak pemulanya, ari nunggus lihai mah teu kudu dicaritakeun. Wajib atau paksakan sajalah ngumpul-ngumpul uang membeli chopper begitu guys. Jadi kalau choppernya tidak punya, terus ngasih pakan domba sama pacong atau kinggrass, wah gak akan jalan aslina. Sulit untuk memaksimalkan karena batangnya itu kalau dicoper dimakan justru ngeunah cenah meureun guys, da rauk bari melong. Terima kasih domba. Kalau dicoper, makan dicoper bisa kayak kiripik gitunya setengah setengah senti atau kurang lah pokoknya, jadi dimakan semua lah total lah. Kalau nggak percaya silahkan main ke Arjeta Farm, kita tes. Jadi mau pacong mau kinggrass kalau dicoper dimakan semua 100% guys. Nah, kalau tidak punya chopper wah sulit sekali lah, jadi riweuh. Sehingga nya diusahakan lah, paksakan we invest beli chopper guys. Untuk yang lebih murah itu murah-murahnya choppernya buat saja sama sanyo bekas, cuman bedanya kalau kapasitas domba mungkin di bawah 50 masih bisa, tetapi kalau di atas 50 ekor mah harus wayahna kudu yang stabil guys. Mungkin kalau nggak mau pusing ya beli sajalah yang bagus, atau ya buat juga bisa penggeraknya saja yang PK-nya tinggi lah, atau nu bedas lah, sunah nama nu bedas, nu putaranna tinggi, tanagana tinggi, sehingga bisa ngabubukeun atau nyeksik pacong atau kinggrass begitu guys.
Kalau punya bank pakan berlebih itu justru lebih baik daripada berkurang, guys. Jadi kalau berlebih itu seolah-olah wah cenah teu kababa dia. Kudu alhamdulillah beda jeung kurang, guys. Jadi kalau kurang aduh saya juga suka kasihan. Lihat dombanya saya bawa 1 jam habis, aduh kudu ngalah deui hoream ya. Karena udah habis misalkan atau gimana lah. Nah, justru bareng guys. Jadi usahakan bank pakan justru lebih mending kene sisa daripada kurang begitu ke dombanya atau ke kambingnya atau ke lainnya lah. Kalau punya bank pakan gede itu ya besar ya sunana mah lebih banyak daripada harian itu masih punya sisa ya berarti kita kan sudah tidak memikirkan lagi kesulitan dalam hal pakan. Jadi sambil main juga beres itu ngasih pakan 50 ekor ke bawah mah sama chopperan biasa. Mana kalau choppernya yang bagus nah baru yang 100 ke atas mungkin pastilah mesin choppernya harus bagus. Begitu mengenai penanganan rumput gajah, guys. Jadi tetap wajib kita punya chopper begitulah. Kalau tidak punya sebatas odot paling nggak apa-apa tidak punya atau rumput-rumput biasa. Kalau udah loncatnya kita punya rumput king grass atau pacong atau biopitas ya diwajibkan punya lah begitu. Mungkin segitu dulu ini sebagai informasi saja bahwa sebagai updatean bahwa di Arjetapam juga sudah punya bibit-bibit rumput khususnya pacong atau inggris lah. Pokoknya kalau mau pesan-pesan mah bolehlah di WA saja atau langsung aja ke Shopee karena di Arjetapam kan sudah ada itu biasa di Shopee udah jualan baik itu bibit-bibit rumput atau yang lainnya begitu ya, guys. Mudah-mudahan barokah sakitu heula nya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.